Selamat siang kelas 11. Apa kabar hari ini, Nak? Saya pastikan kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Nah, hari ini berjumpa kembali dalam mata pelajaran sejarah Indonesia bersama saya Ibu Afriani Kristina Stanggang. Silakan join Zoom it. Siang anak-anak Ibu semuanya. Yang Miss. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Siang, Miss. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Miss. Kabar baik, Miss. Ibu Afriani Kristina Stanggang dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya yuk. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih. Nah, karena sekarang masih tetap dalam pandemik COVID-19, saya masih tetap mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Seperti yang kita tahu, semakin banyak di belakangan ini orang-orang yang terserang penyakit corona. Nah, apa saja cara yang kita lakukan untuk menghindari diri kita dari serangan virus tersebut? Yang pertama, jangan lupa pakai masker. Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan. Yang ketiga, usahakan jaga jarakmu. Yang keempat, jangan berkerumun. Menjaga jarak bukan berarti kita harus berjauhan satu dengan yang lain. Nah, tetap ingat, Nak, utamakan kesehatanmu. Dengan kamu sehat, kamu bisa memulai dan melaksanakan aktivitasmu sebaik mungkin. Oke, baiklah. Untuk itu, jangan lupa seperti tadi sudah saya sampaikan kepada kalian di WhatsApp group, ada absensi yang mau diisi. Silakan isi absensimu dengan mengucapkan salam, nama, dan juga hadir. Nah, di hari ini materi kita adalah Sumpah Pemuda. Dengan tujuan pembelajaran kita, yang pertama, nanti kita akan adanya diskusi. Melalui diskusi tersebut, kita dapat menganalisis Kongres Pemuda kedua dan lahirnya Sumpah Pemuda. Dan yang kedua, melalui diskusi dan kerja kelompok, kalian dapat menghayati nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita yang sekarang, saya mau mengingatkan kembali kilas balik nih. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Tentang organisasi pergerakan nasional, Miss. Organisasi pergerakan nasional. Nah, setelah kita bahas organisasi pergerakan nasional, nah selanjutnya kita akan bahas Kongres Pemuda. Nah, inilah ujungnya, Nak. Semua organisasi-organisasi yang sudah kita bahas nanti akan disatukan di dalam Sumpah Pemuda. Oke? Untuk itu, silakan hidupkan kameranya supaya kami ini siang-siang. Saya juga udah nuansa-nuansa ngantuk. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Boleh suaranya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Anak pasti jaya untuk selama-lamanya. Apa maksud daripada lagu yang kita nyanyikan tadi dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang Sumpah Pemuda? Silakan. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan Sumpah Pemuda. Karena lagu ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia meski memiliki beribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki berbagai suku bangsa
Kongres Pemuda kedua didasari hasil dari Kongres Pemuda pertama. Dalam Kongres Pemuda pertama, dimaklumatkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Pada Kongres Pemuda kedua inilah terjadi perubahan besar, yaitu istilah bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia. Kesimpulan yang saya dapat dari video tadi, dikatakan bahwasanya kemerdekaan satu bangsa tidak akan bisa dicapai selama bangsa ini masih terpecah belah. Baik itu dikarenakan perbedaan suku, agama, maupun aliran. Karena kita ketahui bahwasanya dalam video, semenjak Yamin merumuskan bahasa pemersatu bangsa ialah bahasa Indonesia, semenjak itulah para suku bangsa dari suku manapun, mereka mulai bertekad satu dan bertumpah darah satu bahwasanya menjunjung tinggi yang namanya bahasa pemersatu bangsa ialah bahasa Indonesia. Terima kasih, Shalom. Yang menjadi latar belakang diadakannya putusan Kongres Pemuda? Siapa yang bisa jawab? Saya, Miss. Silakan, Anas. Baik, yang menjadi latar belakang putusan Kongres Pemuda itu yang dimana Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi bukti kesadaran penduduk di Nusantara akan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Latar belakangnya itu dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada politik etis, yang dimana politik etis ini merupakan sebuah kebijakan pemerintah Belanda untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang mana itu terdapat 3 jenis. Yang pertama edukasi atau pendidikan, yang kedua irigasi, pengairan, dan yang ketiga itu ada migrasi, perpindahan. Yang kedua itu berkembangnya pers, yang dimana adanya surat-surat kabar yang sudah terbit pada saat itu dan mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme di kalangan Indonesia. Yang ketiga, munculnya berbagai macam organisasi, yang dimana organisasi kepemudaan pada perkembangan fase kebangkitan nasional ditandai dengan organisasi pergerakan, antara lain itu ada Budi Utomo dan Indes Partij. Sekian dari saya. Bagus, jawabannya cukup. Setelah adanya Kongres Pemuda Indonesia ini dan telah dibacakan yang namanya Sumpah Pemuda, mulai dari situlah para suku bangsa mulai bersatu untuk satu jua untuk menjunjung tinggi yang namanya bangsa Indonesia ini. Terima kasih, Miss. Ya, jawaban yang cukup baik ya. Nah, berarti Jelaskan perbedaan bila mana perjuangan yang dilakukan pemuda bersifat kedaerahan dan bersifat nasional. Menurut saya, kalau sifat kedaerahan, dia masih seperti memperjuangkan daerahnya sendiri. Sedangkan kalau bersifat nasional, itu sudah ada tumbuhnya rasa nasionalisme sehingga mereka berjuang bersama-sama. Tanya, jelaskan peranan daripada para pemuda, khususnya kita sebagai siswa dalam menerapkan Sumpah Pemuda di dalam masyarakat. Pemuda dalam Sumpah Pemuda tersebut yaitu pemuda atau siswa itulah yang sebagai penggerak perubahan zaman tersebut. Harus menjunjung tinggi dan kita harus bertekad kuat bertanah air satu serta berbangsa yang satu. Terima kasih, Miss. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, tugas sudah saya share di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Saya harapkan apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kita semuanya. Nah, pelajaran kita minggu depan, karena hari ini kita sudah mempelajari tentang Sumpah Pemuda, minggu depan kita masuk ke dalam ujian semester. Kamu siapkan dirimu dengan baik, apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Oke anak-anak ibu, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kalian boleh belajar di rumah, tetap kerjakan LKPD-nya untuk membantu tugas-tugas kalian yang belum lengkap lainnya. Siapkan diri untuk ujian minggu depan. Oke, baiklah, kita akhiri pembelajaran kita. Silakan ketua kelas pimpin doanya dulu, nak. Berhubung pembelajaran kita telah selesai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke, terima kasih kelas 11.
tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, merdeka. Miss. Tuhan Yesus Merdeka. memberkati. Merdeka.